Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja sebelum memulai pelajaran biologi kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai, ibu lihat di bawah meja atau kursi-kursi Ananda ini masih ada sampah yang berserakan. Kemudian ini kursinya yang atau meja yang belum lurus nih, mohon dirapikannya. Ibu tunggu dalam waktu 1 menit. Semuanya sudah bersih, rapi, dan enak mata melihatnya kan, jadi kita bisa nyaman untuk belajar pada pagi hari ini ya. Tunggu ya, segera. Sudah semua? Nah, begini kan enak mata melihatnya, memandangnya. Sudah rapi, bersih, jadi kita bisa nyaman, tentram, dan bisa fokus untuk belajar pada pagi hari ini ya Nanda sekalian. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran Ananda sekalian. Untuk mempersingkat waktu, Ibu tanya aja deh, siapa sih yang gak hadir pada pagi hari ini? Ayo dilihat lagi teman-teman sebangkunya, siapa yang belum datang atau gak hadir. Ya, siapa? Riza. Oh, kenapa Riza? Sakit. Sudah berapa hari Riza sakit? Baiklah, kita doakan ya, semoga teman kita Riza bisa cepat membaik dan cepat sembuh ya, agar dia bisa bersama-sama kita lagi untuk mengikuti pelajaran-pelajaran, agar si Riza ini tidak ketinggalan, karena kita kan hampir memasuki ujian kan, ya kan? Nah, kita doakan semoga Riza lekas sembuh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat pada minggu ini kita akan masuk kepada materi apa? Minggu lalu sudah Ibu kasih tahu loh, clue-cluenya kita akan masuk materi ini kata Ibu. Ada yang masih ingat Ananda? Iya, ayo. Apa materi kita pada pagi hari ini? Iya, sistem pertahanan tubuh, atau yang juga bisa kita kenal dengan sistem imun ya. Nah, apakah anak-anak sekalian pernah sakit? Tentunya pernah lah ya, nggak ada manusia di bumi ini yang nggak pernah sakit ya. Seperti si Riza tadi tuh, si Riza kan mumpung Riza lagi sakit tuh kan, berarti si Riza ini apanya nih yang rendah jadi atau yang menurun? Iya, sistem imun si Riza ini berarti sedang menurun. Kenapa? Mungkin juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kan ya. Misalnya Riza telat makan, suka begadang, suka makan makanan instan, atau juga bisa salah satu faktor itu karena cuaca kan, seperti saat sekarang ini. Tadi hujan kan, tadi pagi sebelum berangkat sekolah hujan, terus nanti siang panas lagi, malam hujan lagi. Nah, pergantian cuaca ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita mudah terserang penyakit.
Misalnya nih, kita lagi panas-panasan, udah keringetan, lalu kita langsung minum tuh air air dingin atau yang ada esnya tuh kita minum langsung tuh, kan segar rasanya tuh habis panas-panasan minum es kan. Tapi itu bisa membuat kita jadi sakit, mudah terserang penyakit karena kita kan habis panas-panasan, tiba-tiba tubuh kita menerima yang dingin banget itu kan bertolak belakang dari panas banget sampai ke dingin banget kan, itu yang menyebabkan kita dapat terserang penyakit. Itu cuman salah satu faktornya ya Nanda. Nah, pada sistem imun atau sistem pertahanan tubuh ini itu ada beberapa penjabaran materi yang akan kita bahas. Itu ada tentang fungsi pertahanan tubuh, antigen dan antibodi, faktor yang mempengaruhi sistem imun, dan gangguan apa saja yang dapat menyerang sistem imun kita. Nah, satu lagi ada imunisasi. Anak-anak sekalian pasti semuanya sudah imunisasi lah ya kan, mungkin belum kan. Itu ketika masih bayi atau balita kan kita disuntik imunisasi di posyandu, puskesmas ataupun di rumah sakit ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita pagi ini mengenai sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ini. Nah, ibu mau nanya nih, kan kemarin udah ibu suruh tuh cobalah di review atau dibaca-baca lagi gitu kan tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imun pada manusia ini. Nah, ibu yakin Anda sekalian pasti ada yang membaca kan ya, meskipun buka-buka buku ada yang baca pasti akan ingat sedikit banyaknya kan. Nah, yang pertama itu fungsi sistem pertahanan tubuh. Siapa yang tahu apa saja fungsi sistem pertahanan tubuh tuh? Ayo, kan semuanya pada baca kan? Iya, pada baca. Terus kenapa? Nih, siapa yang berani? Angkat tangannya, tunjukkan tangannya. Kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk nanti loh. Ya, Ayu dipersilakan. Ya, benar apa yang sudah dijelaskan oleh Ayu tadi. Nah, fungsi sistem pertahanan tubuh ini ada mempertahankan tubuh dari patogen invasif, kemudian melindungi tubuh dari suatu agen luar eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan serta beberapa zat kimia ya kan. Kemudian juga menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera seperti sehingga itu tuh dapat memudahkan penyembuhan kita dari luka dan juga perbaikan pada jaringan. Dan terakhir itu juga mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal atau yang mutan. Itu seperti pada sel kanker. Nah, ada yang ditanyakan? Iya, dipersilahkan. Iya, teman Ananda, Putra tadi bertanya. Tadi ibu kan menjelaskan itu mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Nah, Putra bertanya apa sih Bu patogen invasif itu? Nah, patogen invasif itu dia tuh dapat masuk ke dalam sel inangnya. Itu contohnya tuh pada bakteri, pada virus itu kan biasanya hidup pada inangnya. Nah, biasanya itu tuh dia tuh bersifat parasit bagi si inangnya. Nah, mungkin itu tentang fungsi sistem pertahanan tubuh tadi kan, itu poin pertamanya tuh. Kalau bisa Ananda catat apa yang telah ibu jelaskan, nanti ibu tanya lagi loh. Iya, dicatat, diingat
agar kalau misalnya udah dicatat gitu kan, nanti kalau pas mau ujian bisa kita ulang-ulang, kita baca lagi, kita ingat, dan pas ujian kita sudah ingat, bisa menjawab soal-soal ujiannya. Nanti kalau yang nggak jelas tanya aja ke ibu ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai mekanisme pertahanan tubuh. Nah, mekanisme pertahanan tubuh ini ada dua, ada sistem pertahanan tubuh non spesifik, ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, ada yang tahu apa itu sistem pertahanan tubuh spesifik? Bukan, yang non spesifik dulu deh. Ya. Siapa? Ada yang tahu? Ya, Indah. Iya, benar sekalian, anak sekalian telah dijelaskan Indah. Berarti Indah nih membaca nih tadi malam ya kan? Ya, sistem pertahanan tubuh non spesifik itu merupakan suatu sistem pertahanan tubuh yang tidak dapat membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan mikroorganisme patogen yang lainnya. Nah, pada mekanisme pertahanan tubuh yang sistem non spesifiknya ini itu ada lagi beberapa penjabarannya. Itu tuh ada kulit dan membran mukosa, kemudian ada sel-sel fagosit, kemudian ada protein antimikroba, lalu ada respon peradangan atau inflamasi. Nah, itu beberapa tentang sistem pertahanan tubuh yang spesifiknya. Anda juga bisa membaca pada buku paket yang Anda pegang masing-masing. Di sana juga ada penjelasannya. Nanti Anda baca dan cermati dengan baik. Siapa tahu itu masuk ke dalam materi ujian kan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kulit dan membran mukosa ini. Nah, sebelum masuk ke dalam tubuh, patogen itu dia harus menembus tubuh manusia, terutama kulit kan. Dimana kulit ini dia merupakan satu garis pertahanan tubuh selama tubuh ini terhadap patogen. Nah, jadi selanjutnya itu nanti Anda baca aja di buku Erlangga itu ada selanjutnya itu ada sel-sel fagosit, ada protein antimikroba seperti yang bilang tadi kan, ada respon peradangan, inflamasi. Nah, selanjutnya itu tentang sistem pertahanan tubuh spesifik. Kalau tadi kan yang non spesifik, dia itu tidak dapat membedakan antara mikroorganisme patogen satu dengan patogen lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya itu sistem pertahanan tubuh spesifik, di mana sistem pertahanan tubuh spesifik ini biasanya disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh yang merupakan garis pertahanan ketiga dari tubuh. Nah, dimana sistem-sistem kekebalan itu sendiri terdiri atas sel-sel yang tersebar di seluruh tubuh dan beberapa konsentrasi di sistem limfa. Nah, sistem limfa ini juga mencakup ada timus, limfa, nodus limfa, sumsum tulang, dan tonsil. Kemudian sel-sel yang paling utama di dalam sistem kekebalan tubuh itu adalah limfosit. Limfosit yang beredar di seluruh tubuh dari sistem limfa ya. Nah, ini pembagiannya, bagian dari sistem pertahanan tubuh spesifik tadi. Seperti yang pada non spesifik tadi kan ada juga bagi-bagiannya. Nah, spesifik ini juga ada, itu ada limfosit, kemudian ada antibodi. Nah, antibodi ini kan merupakan protein tuh.
Lalu antibodi ini juga berikatan dengan protein yang lainnya atau disebut antigen yang ditemukan di dalam tubuh kita. Nah, molekul protein pada permukaan bakteri atau virus ini berperan sebagai antigen, dan lalu antibodi ini juga merupakan bagian yang berperan di dalam pertahanan tubuh. Nah, antibodi ini dia tuh dapat menghambat partikel-partikel virus untuk menginfeksi saluran sel virus pertama-tama yang harus bisa mengenali sel inangnya. Kemudian protein dari virus ini juga mencocokkan bentuknya dengan molekul pada membran sel dari sel inang. Kemudian antibodi ini dapat menutupi protein dari virus agar virus tersebut tidak bisa menginfeksi sel, ya. Itu beberapa mengenai antibodi dan antigen tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Siapa yang tahu apa saja faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh? Sebutkan aja faktor yang usah dijelasin, ya. Faktornya aja. Siapa yang tahu? Angkat tangannya yang tahu, atau enggak ibu tunjuk nih ya. Ya, ibu tunjuk ya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ibu tunjuk ya. Pada Habil, tadi ngelamun aja. Coba jelaskan apa faktor, bukan jelaskan deh, sebutkan aja faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Seberapa tahu aja dulu. Ya benar, tadi Habil menyebutkan faktor yang itu ada usia bu, tidur, olahraga. Nah, faktor mempengaruhi sistem pertahanan tubuh itu ada faktor genetik, faktor fisiologi, stres atau tidaknya kita, lalu usia, kemudian ada hormon, olahraga, tidur kita cukup atau enggak, nutrisi kita cukup atau enggak, terus ada racun dalam tubuh dan juga penggunaan obat-obatan, ya. Nanti baca-baca lagi buku-bukunya ya, supaya ingat kan kita mau ujian. Jadi semua materi yang telah kita pelajari nggak hari ini aja, yang minggu-minggu lalu juga dibaca, diingat-ingat lagi, direview lagi ya. Nah, setelah kita tahu faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh tadi, selanjutnya kita masuk kepada poin gangguan sistem pertahanan tubuh. Ananda sekalian tahu nggak apa nama gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem pertahanan tubuh pada manusia ini? Ya, yang Ananda tahu aja, yang pernah Ananda dengar gitu kan, itu tuh penyakit ini dapat menyerang sistem pertahanan tubuh atau sistem imun kita. Iya benar, salah satunya itu ada HIV/AIDS ya. Selain itu juga ada gangguan lainnya seperti hipersensitivitas atau yang lebih kita kenal dengan alergi. Kemudian ada penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini merupakan kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitasnya ini dapat menyerang sel tubuhnya sendiri. Contohnya tuh ada
artritis reumatoid, penyakit Graves, anemia pernisiosa, dan juga penyakit Albion. Selanjutnya itu ada penyakit atau gangguan imunodefisiensi, di mana gangguan ini merupakan suatu kondisi di mana menurunnya keefektifitasan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespon antigen ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir ya. Tadi di awal Ibu sudah jelaskan kan, kita akan membahas mengenai imunisasi. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, kita akan membahas mengenai imunisasi ini. Setiap kita pasti sudah diimunisasi pada waktu masih kecil, waktu masih bayi-bayi gitu kan. Nanti ada tuh bekas suntikannya di lengan kita. Nah, pada imunisasi ini dia tuh ada imunisasi yang aktif dan juga ada imunisasi yang pasif. Nah, di sini Ibu nanti akan pada bagian bab imunisasi ini Ibu minta Ananda sekalian untuk berkelompok atau mengerjakan mencari tahu mengenai imunisasi aktif maupun imunisasi pasif ini dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di mana pada pembagian kelompoknya itu satu kelompok itu maksimal 5 orang. Di sini kita berapa orang? Ya, Ananda sekalian, di sini ada 25 orang ya. Jadi dapat dibentuk jadi 5 kelompok. Ya, ini kan Ibu baginya berdasarkan 4 duduk aja ya. Nah, yang di depan ini 1 2 3 4 5 itu kelompok 1 ya. Kemudian di belakangnya 1 2 3 4 5 itu kelompok 2. Lanjut ke samping yang di belakang tadi itu 1 2 3 4 5 kelompok 3 ya. Yang di depannya tuh 1 2 3 4 5 tuh kelompok 4, dan yang terakhir yang di sini 1 2 3 4 5 berempat. Oh ya, si Riza 1. Nanti kabari ya Riza kalau Riza masuk ke dalam kelompok 5 ya. Nah, Anda sekalian tahu apa tugas yang akan Ibu berikan ini? Iya, belum tahu lah ya, belum Ibu jelasinnya. Nah, untuk masing-masing kelompok coba ditunjuk dulu siapa ketua kelompoknya, siapa notulen ya. Nanti biar yang Ibu jelaskan ini dapat ditulis agar paham dan mengerti mengenai tugas kelompok ini. Ini tugas kelompok ini akan Ibu minta minggu depan ya, sekalian kita mereview lagi mengenai poin terakhir imunisasi ini kan. Sudah dapat anak-anak sekalian, sudah ditunjuk ketua kelompoknya yang mana, notulennya yang mana, sudah? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme tugas kelompok kita. Itu terdiri dari 5 orang per kelompok, sudah ya kan. Nah, tugasnya itu mencari tahu pengertian imunisasi itu apa, kemudian juga menjelaskan jenis-jenis imunisasi itu apa aja, dan penyebab penyakit dari sistem imun itu apa aja. Misalnya nih, kita pergi imunisasi atau ya imunisasi di puskesmas 1 posyandu 2 atau di rumah sakit kan nanti ada suntik tuh. Saya imunisasi ini untuk mencegah terjadinya ini karena penyebabnya ini. Nanti coba
dianalisis datanya ya, setelah mendapatkan apa aja imunisasinya, untuk penyebab penyakitnya apa aja, dan pencegahannya apa aja. Nanti analisis hasil observasi yang Ananda data sekalian masing-masing kelompok, lalu itu didiskusikan bersama-sama. Anggota kelompoknya itu semua harus kerja ya, nggak satu orang aja, masa satu yang mencari tahu informasinya, kemudian satu juga yang menulis hasil datanya, itu kan nggak enak. Kita kerjanya harus per kelompok ya. Nah, kemudian data-data yang Ananda dapat tersebut dari hasil diskusi kelompok Ananda itu nanti dibikin ke dalam bentuk tabel ya. Untuk pelaporan hasil diskusinya itu di tabelnya tuh dibikin imunisasi tadi kan ada ibu bilang tuh, ada imunisasi aktif, ada imunisasi pasif. Contohnya misalnya ada imunisasi campak tuh. Nah, imunisasi campak ini dia termasuk ke dalam apa? Pasif atau aktif? Yang kemudian penyebabnya apa? Karena ini. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Ya, berarti tabelnya itu ada imunisasi itu bagi dua, ada aktif, pasif, kemudian ada penyebab penyakitnya, kemudian ada pencegahan penyakitnya ya. Nah, setelah masukkan ke dalam tabel tadi, itu kan sebelumnya Ananda telah juga melampirkan atau menulis sedikit pengertian dari imunisasi itu apa, kemudian dari penjelasan pemakaian imunisasi pasif ataupun aktif itu apa. Nah, minggu depan ibu akan tunjuk kelompok berapa yang akan tampil untuk menjelaskan. Nanti kelompoknya tuh ibu acak loh. Jadi persiapkan diri Ananda sedemikian rupa, sebaik mungkin dan semenarik mungkin apa yang akan Ananda tampilkan per kelompok ya. Selain itu Ananda sekalian juga harus bekerja sama, jangan ditunjuk satu orang aja ya. Nanti ketua tolong dicatat anggota kelompoknya yang tidak ikut dalam diskusi ini, tapi ketua kelompoknya juga harus berpartisipasi, jangan hanya memerintah gitu aja, juga harus merangkul teman-temannya, ajak temannya dengan baik ya, agar proses diskusi Anda sekalian berjalan dengan baik. Nah, baiklah, mungkin hanya itu penjelasan atau materi kita pada pagi hari ini mengenai sistem imun itu sendiri. Sampai jumpa minggu depan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok Ananda sekalian kita juga akan mereview atau menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai sistem imun ini. Nah, untuk itu ibu harap Ananda sekalian tetap bisa menjaga sistem imunnya agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama pada kondisi kita saat ini kan sedang cuaca naik turunnya. Nah, semoga sehat selalu, tetap bersemangat, dan semoga materi-materi atau pelajaran kita sebelumnya sampai hari ini Ananda tetap ingat, dan ibu harap semoga pas ujian nanti Ananda bisa menjawab soal dengan baik. Mungkin hanya sekian. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan Anda sekalian. Ibu pamit ya.